Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, ketua Majelis Ibadur Rahman, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur-jujur saya pertama kali ke tempat ini, saya mohon maaf atas keterlambatan saya datang ke tempat ini. Tadi Bapak Haji kita sudah yaitu menyindir saya, alhamdulillah. Tapi saya sangat senang sekali karena wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini wajah-wajah orang-orang penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah engkau memandang wajah-wajah orang utaqaun nar, orang-orang yang dibebaskan dari neraka? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami mana ciri-ciri wajah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Unduru ilal muta'allimin, pandanglah wajah-wajah orang yang rajin duduk nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat wajahnya ahli sorga, tengok saudara kita di samping, saling tatap, insya Allah kita saling melihat wajah-wajah orang ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang sedikit saya bingung, begitu tadi saya diantarkan air minum, tadi saya dibisikin, Ustadz mau teh? Iya, saya bilang. Saya buka, ternyata air putih. Oh ya, nggak apa-apa. Saya bisikin lagi, siapa namanya? Saya bilang. Siapa namanya? Saya bilang. Lupa saya nama saya. Baru kali ini saya nemu orang lupa namanya. Tapi nggak apa-apa. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Ibad artinya yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu hamba-hambanya Allah? Yang mereka tidak kenal dirinya lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin tuh tadi, kayak katanya Pak Haji tadi, apa nama majelisnya saya tanya? Ibadur Rahman, hamba-hambanya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya Allah. Maka saya yakin yang tadi itu mereka tidak kenal dirinya, tapi lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak ini? Alhamdulillah. Lanjut apa cukup nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu di majelis Ibadur Rahman adalah termasuk sesuatu yang menyebabkan seseorang ini diringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pernah mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mana orang tersebut keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya, keluar dari pasarnya, menuju tempat majlis-majlis taklim, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka jalannya akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung yang mana kita ini diberikan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita habiskan selalu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan jatah umur sama Allah, tetapi kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan jatah umur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita habiskan umur kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi kita habiskan umur kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ibadur rahman, hambanya Allah yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, yang ada di kampung, yang ada di gang-gang tempat tinggal mereka. Siapakah itu? Apakah kita tergolong orang yang dikatakan oleh Rasul sebaik-baik manusia? Semoga kita masuk kategori tersebut. Siapa itu? Ciri-ciri mereka satu, man tala umruh, yang mereka diberikan jatah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 tambah dekat dengan Allah. Makanya begitu saya salam-salaman tadi, saya tanya, Pak, Bapak berapa cucunya? Saya bilang 2. Yang satu saya tanya, Pak berapa cucunya? 3. Waduh, ini banyak juga cucunya orang sini, saya bilang. Ini tetapi tambah dekat dengan Allah. Wa hasuna amaluh, tetapi tambah dekat dengan Allah, tambah merangkak dekat dengan Allah. Inilah sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berangan-angan bahwa nanti mereka pingin masuk surga bukan hanya kepada keluarganya saja, bukan hanya dengan suaminya saja, bukan hanya dengan kiainya saja, bukan hanya dengan tuan gurunya saja, tapi cita-cita mereka yaitu masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak pingin enggak masuk surga bersama Rasul? Mau apa enggak nih? Mau apa enggak? Beneran mau? Saya mau tanya dulu bapak-bapaknya dulu. Saya enggak tanya ibu-ibunya dulu. Sebelum saya tanya bapak-bapaknya, saya mau tanya, siapa yang udah punya suami istri? Angkat tangan. Angkat tangan yang udah punya istri. Yang enggak angkat tangan enggak ngaku nih. Iya, turunkan tangan. Kalau kita mau masuk surga sama Rasul, para suami nanti pulang pengajian bawakan istrinya bunga. Tapi dengan syarat jangan sama potnya, cukup bunganya saja. Bilang sama istri kita, wahai istriku, terima kasih engkau telah menemani saya selama ini. Rasul pernah mengatakan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, orang yang terbaik bukan adalah orang yang pandai bicara. Orang yang terbaik, kata Rasul, bukan yang orang alim. Orang yang terbaik bukan yang dikatakan bagus ibadahnya. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga dan istrinya. Ada orang bisa sama orang lain, sama istri dan anaknya nggak bisa. Baik sama orang lain, loyal sama orang lain, traktir temannya bisa, tapi giliran istri dan anaknya begitu minta sesuatu, diseretkan sesuatu tersebut. Terkadang bisa sama temannya, tapi sama istri kadang-kadang nggak bisa. Makanya Rasul mengatakan melalui Al-Quran, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Mohon maaf ibu-ibu, saya bahas bapak-bapaknya, nanti jangan protes, nanti saya bahas ibu-ibunya. Ini resep supaya bapak-bapaknya masuk surga bareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak ini? Mau apa tidak? Iya. Rasul pernah bacakan ini ayat di depan sahabat, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hei para laki-laki yang punya suami, engkau ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Di dalam tafsir dijelaskan qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin, syaratnya 3. Kalau kita pingin menjadi pemimpin yang dirindukan sama Rasul, yang dipingin dirindukan sama sorga, 8 pintu sorga merindukan kita, menjadi pemimpin syaratnya 3. Yang pertama riayah, yang kedua wiqayah, yang ketiga an-nafaqah.
Apa yang pertama? Memberikan perhatian terhadap istrinya. Saya kasih contoh kecil saja. Ini membuat kita flashback ke belakang, memikirkan apa kesalahan kita. Contoh kecil yang terjadi beberapa waktu silam lalu. Apa yang terjadi? Kita kadang ada sebagian orang, yang mana orang tersebut, saya kasih contoh kecil saja, menjadi kepala masyarakat, menjadi pak wali kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi presiden, yang kurang perhatian terhadap rakyatnya, pasti dan pasti rakyatnya akan benci sama dia. Betul apa tidak itu? Ada DPR datang ke kita. Biasanya kalau musim nyoblos yang dicari tuan guru. Betul apa tidak itu? Dicari mana majelis taklim tuh. Habis itu apa katanya? Bu, Pak, apa maunya nanti hubungin saya. Ibu-ibu nanti saya belikan kerudung. Tuh kata dia tuh. Nanti saya belikan ini, belikan itu, belikan. Dijanjikan. Banyak kita dijanjikan sama dia. Betul apa tidak itu? Kalau bisa sorga dijanjikan. Tapi begitu udah jadi, dia ganti nomor. Udah jadi, ganti nomor. Orang yang model seperti ini, pasti dan pasti tuan guru tempatnya nyandar tadi benci sama dia. Udah dikasih peluang yang enak, seharusnya bantu, saling membantu antara umarok dengan ulama. Ulama membantu dia, umarok pun membantu majelis-majelis taklim. Yang kita bahas di rumah tangga, kepala masyarakat atau kepala rumah tangga yang kurang perhatian terhadap anak dan istrinya, pasti dan pasti anak dan istrinya akan benci sama dia. Contoh kecil, ada orang punya anak 4. Anaknya berapa? Ada yang punya anak 4 gak di sini? Ada. Ada orang punya anak 4 nih, dimandiin sama istrinya. Mau jalan sekolah, datang nih suaminya. Dek, kata dia, udah mandi gak anak-anak kita nih? Oh udah bang, baru 3 yang mandi, sisa 1 belum mandi. Apa kata suami? Suami pasti berucap, wahai istriku, kenapa yang 1 belum? Kenapa yang 1 belum mandi? Kok baru 3? Kenapa yang 1 belum mandi? Seharusnya seorang suami yang menjadi pemimpin, dia mengatakan, jazakillail khair, terima kasih banyak wahai istriku, engkau telah mandikan anak saya yang 3 ini. Tetapi para suami selalu mengatakan, kenapa belum mandikan yang 1 ini? Tapi kenapa kita nggak lihat yang udah dimandikan ini? Selalu ngelihat kesalahan istri saja. Sehingga keharmonisan rumah tangga nggak ada lagi. Adanya kapan? Begitu belum dapat, baru kita gombalin istri kita. Baru kita rayu istri kita. Ibu-ibu jangan jawab, kan saya sudah bilang, ini saya hadap sana nih makanya. Nanti ibu-ibunya saya hadap sana. Lanjut apa cukup nih? Bagaimana Pak Haji? Lanjut. Saya begitu turun, saya lihat, loh kok foto saya beda nih, saya bilang. Biasa saya kalau pengajian ada foto di depan, saya lihat mana foto saya dari tadi. Saya mikir-mikir, lupa ditaruhin foto saya. Mungkin rupanya diundang lagi kayaknya nih. Nanti kita lihat jadwal. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Bapak? Ketika kita kurang perhatian, sebagian ada tiap hari dibuatkan teh sama istrinya. Manis, enak, kopi manis. Begitu udah 2 tahun, 3 tahun, giliran gak enak dia minum kopi, dia katakan sama istri, Dek kok gak enak nih? Kata dia. Udah saya katakan kan buat yang enak. Loh, yang dari kemarin tuh udah setahun, kenapa nggak pernah kita mengucapkan terima kasih? Selalu yang kita lihat yang nggak enaknya saja. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan, in kariha minha khuluqun radhiya minha khuluqun akhar. Hei para suami yang udah punya istri, kalau engkau datang rasa benci sama istri engkau, rasa nggak enak, rasa mangkel tuh hati, nggak enak tuh hati, kerukut tuh hati, nggak enak. Hati kita itu pasti ada dalam rumah tangga. Apa kata Rasul? Radhiya minha khuluqun akhar. Lihat segi positif kita punya istri. Lihat sisi baiknya.
Pastinya kenapa kita mau nikah dengan dia? Pastinya sebelumnya kita ngelihat ada yang baik, makanya kita mau melamar dia. Karena kenapa? Sebagian para suami sebelum menikah itu kebayang istrinya seperti bidadari. Begitu di rumah tangga, kelihatan aib-aib istrinya. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hei para suami, berbicaralah engkau sama istri dengan yang enak, lemah lembut. Jangan keluarkan kata-kata enggak enak, apalagi yang di kebun binatang kita tempelkan istri kita, apalagi kata-kata kotor kita tempelkan sama istri kita, dan istri kita diam menangis lalu mengadu kepada Allah Subhanahu. Hati-hati itu laki seperti itu, apalagi sampai mukul istrinya. Kalau ada rasa enggak enak, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Apa kata Allah? Kalau ada rasa enggak enak tuh hati, Allah bicara tentang kebencian. Berarti setiap rumah tangga ada rasa benci, itu ada muncul. Apakah langsung diceraikan? Tidak, perceraian bukan jalan keluar. Bentar dulu. Jangan langsung ucap talak, jangan langsung ucap cerai, jangan langsung kita ngatakan pulang engkau ke rumah. Ada hari besok, tenang dulu. Jangan langsung kita ucapkan cerai, pulang engkau. Makanya sekarang banyak perceraian dimanapun berada. Betul apa tidak ini? Karena kurangnya hadir di majelis ibadur rahman. Jadi kalau mau cari suami, ibu-ibu, carilah suami di majelis ibadur rahman. Betul apa tidak ini? Betul lah. Karena dia termasuk ibad. Apa ibad? Termasuk di dalam Al-Quran. Ibadur rahman alladzina yamshu. Banyak itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kenapa saya suruh bapak-bapak nanti pulang rumah habis majelis taklim, saya selalu katakan sama saya punya murid dimanapun saya berada, bawakan istri kita bunga. Tapi jangan sama apa? Potnya. Nggak enak sama potnya, bunga aja tuh. Bawain. Bilang sama dia, Dek, alhamdulillah baru udah ngaji tuh sama Ustadz, walaupun dia terlambat, ngena juga dalam hati tuh. Nggak enak, cuma kata dia bilang barang siapa bawain bunga istri buat tersenyum, nanti saya buat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Mau apa tidak kira-kira? Mau apa tidak? Kok nggak kompak jawabnya ini? Ingat istri sendiri, bukan istri orang. Lagi musim sekarang nih. Lagi apa? Lagi musim nih sekarang. Suami orang kerja ke luar negeri, istri orang digangguin, diboncengin lagi, diajak pergi jalan-jalan, nggak tahu kemana. Nih lagi marak-maraknya seperti itu. Tapi orang yang sering hadir majelis ibadur rahman tidak begitu sifatnya. Sifat mereka menjadi hamba-hamba kekasih Allah yang mereka menyingkirkan sesuatu yang kotor, mereka mencari ridhonya Allah, membuat Allah tersenyum, membuat Allah ridho sama dia. Apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran, mereka dengarkan dari hadis, mereka langsung amalkan sesuatu tersebut. Kira-kira bisa diamalkan apa enggak tuh? Insya Allah. Saya nggak mau panjang lebar, takut terlalu lama. Saya noleh ke ibu-ibu aja sekarang. Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak nih? Tadi saya udah pesan bapak-bapaknya pulang rumah bawa apa? Bunga. Ibu-ibunya nanti pulang rumah pesan saya cuma satu. Pulang rumah cuci kaki suami kita. Loh kok ketawa? Beneran, saya nggak ngada-ngada. Saya nggak ngada-ngada. Sorganya seorang anak di telapak kakinya ibu, tapi sorganya seorang istri di telapak kaki suami. Saya belum punya istri sampai saat ini. Bentar dulu. Ini keceplos lagi, saya bongkar. Tetapi punya ibu. Saya jalan ke sini pun pamit sama ibunda saya.
cuci kaki ibunda. Tapi tadi saya nggak cuci, cuma sering cuci kaki ibunda. Orang anak yang mana anak tersebut yang durhaka sama orang tuanya, digembok pintu sorga, dibuang kuncinya ke dalam neraka. Rasul mengatakan yujadu rihul jannah min masirati khamsati amin wala yajiduha akun walidayhi wala qati'ur rahim. Besok ketika dibuka pintu sorga 8 banyaknya, kecium bau sorga itu dari jarak 500 tahun sebelum dia masuk ke dalam sorga. 500 tahun sebelum dia masuk sorga. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi ada 2 kelompok, 2 golongan gak nyium baunya sorga. Siapa itu orang? Uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Alim iya, pintar iya, kaya iya, jabatan iya, tapi durhaka, gak ada manfaatnya Bapak Ibu. Boleh kita menjadi orang alim, tapi ingat setan lebih alim dan iblis lebih alim dari kita. Boleh kita menjadi orang ahli ibadah, tapi ingat iblis itu menjadi ketua malaikat namanya Azazil. Udah apal ganggang surga, dia pernah tinggal di sorga, tapi keluar dari sorga. Yang lebih pintar dari kita lebih banyak. Tapi ingat anak-anak, habis dari majelis ibadur rahman, pulang cuci kaki ibunda kita. Bagi ibu-ibu, cuci kaki suami kita. Pak Ustadz, Pak Habib, suami saya enggak orang alim, bukan orang soleh, enggak pernah majelis taklim. Iya, yang mau masuk surga suami apa kita? Saya Pak Ustadz. Iya, kita yang cuci kakinya dia. Surga kita di sana. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ujian terberatnya kekasih Allah adalah di pasangannya dia. Seorang istri ujiannya di suami, seorang suami ujiannya di istri. Semakin dekat ujian tersebut, semakin dekat hubungan kita dengan orang tersebut, terasa berat tuh ujian. Ujian datang dari anak, berat tuh ujian. Ujian datang dari orang tua kita, lebih berat tuh ujian. Semakin dekat tuh ujian, jarak kita dengan dia, semakin berat tuh terasa ujian tersebut. Ada orang tuan guru alim diuji dari anaknya. Oh, kok anak tuan guru begini? Loh, jangan salah. Itu namanya tuan gurunya mau dinaikkan derajatnya. Jangan kita lihat anaknya. Kita tetap berbakti sama guru kita. Kita wajib taat sama guru kita. Wah, tuan guru tuh gak ngajarin anaknya. Siapa bilang? Dia udah capek ngajarin. Nabi Nuh alaihissalam, sekelas Nabi, bahkan beliau ulul azmi, beliau udah ngajarin anaknya. Tidak ada kiai, tiada tuan guru, orang soleh gak mungkin gak ngajarin anaknya. Tapi itu bagian daripada ujian dari Allah. Cuma kita diminta doa sama Allah subhanahu. Bagi anak-anak, pulang-pulang cuci kaki ibunda kita. Minta maaf. Sealim-alim orang, sesoleh-soleh orang pasti pernah buat durhaka sama ibundanya dia. Jangan kita pernah ngelawan sama orang tua. Jangan pernah ngangkat suara sama orang tua. Kita diajarin bicara sama ibu kita. Kita diajarin bicara sama ayah kita. Kita bisa begini gara-gara orang tua. Ilmu taruh belakang, duit taruh belakang, jabatan taruh belakang, di depan orang tua nunduk. Jangan pernah melawan sama orang tua. Ibu-ibu yang punya suami, pulang-pulang cuci kaki suaminya. Betul apa tidak nih? Kira-kira bisa apa enggak nih? Bisa apa enggak nih? Ingat tadi pesan saya. Suami kita jangan suami orang. Makanya saya pesan tadi, istri kita bukan istri orang. Yang dibawakan bunga supaya adil. Habis dibawakan bunga, kita cuci kaki suami. Masya Allah. Itu saya pernah ajarkan sama murid-murid pengajian saya, ibu-ibu. Bu, kalau ibu-ibu cuci kaki suami, insya Allah suaminya gak bakalan selingkuh. Beneran loh. Kalau dia mau maksiat tuh suami, subhanallah, gara-gara kita cuci kakinya, ini salah satu amalan. Kita cuci kaki suami kita, dia mau pergi tempat gak bener, kerja proyek, mau ngerjain, mau beli perempuan, mau ngerjain gak bener, subhanallah, dia muncul
muka istrinya. Loh, ya Allah kata dia, muka istri saya muncul kata dia. Gak jadi dia. Dia mau maksiat muncul. Ya Allah kata dia. Dia aja kelihatan ini. Apa diapain saya ini kata dia. Mungkin dia kasih saya air minum apa, mungkin dia minta nama tuan guru ini mungkin. Tidak, gara-gara seorang istri cuci kaki suaminya sambil dia baca sholawat. Dan ingat, jangan pakai air panas. Air biasa saja. Jelas apa tidak ini? Jadi ada 2 resep kata Rasul kalau seorang istri mau masuk surga. Jadi pintu surga itu ibu-ibu 8 banyaknya. Surga itu pintunya berapa? 8. Kalau neraka pintunya 7. Pintunya berapa? 7. Kalau seorang istri mau masuk surga dipanggil dari pintu sholat, pintu zakat, pintu haji. Semua pintu manggil dia. Ini orang juara umum namanya. Semua manggil dia pintu-pintu ini. Berarti dia juara umum. Ada model-model istri yang seperti itu dipanggil oleh 8 pintu. Syaratnya 2. Ini catat para suami, tempel di depan kamar kita. Syaratnya apa? Pertama yaitu jaga sholat 5 waktu tepat waktu. Karena seorang istri, seorang perempuan sering mengundur waktu sholat. Betul apa tidak ini? Ini saya copy paste saja perkataan ulama dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Sampaikan, ini salah satu kitab yang saya ajari. Tadi baca Ratib Haddad apa enggak? Di sini baca Ratib Haddad. Baca? Iya. Itu salah satu pengarangnya Risalatul Mu'awanah, yaitu pengarang kitab Ratibul Haddad. Dalam kitab itu disampaikan di sana, tolong sampaikan kepada para wanita dan istri dan anak-anak perempuan kita, jangan mengundur waktu sholat karena sebab paling banyaknya penghuni neraka perempuan gara-gara mengukur atau mengundur waktu sholat. Kadang dia mau sholat zuhur jam 2, jam 3. Mau sholat asar jam 5, setengah 6. Mau sholat isya dia tidur dulu, nanti malaman dia sholat sekalian tahajud katanya dia. Ya Allah, jangan sering mundur waktu sholat. Yang kedua syaratnya apa kata suami? Nggih. Apa kata suami? Nggih. Gitu. Kata suaminya, saya mau ke sini. Nggih. Tetap dia selalu bilang apa? Nggih. Sekarang ibu-ibu yang punya suami selalu ngomong sama suaminya, nggih. Nggih. Dia minta kawin lagi Pak Ustaz. Nggih. Jelas? Tapi nggih keluar nggih gitu. Apa kata suami apa? Nggih. Apa arti nggih itu? Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini nangis di depan kuburan istrinya. Imam Ahmad bin Hambal pernah keliling setelah Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i, nama asli Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi muridnya Imam Syafi'i. Keliling majelis taklim, ngisi kesana kemari. Begitu ngisi, dibisikin sama jamaahnya. Pak Kiai keliling-keliling ceramah, tapi sayangnya jamaahnya membeludak tapi belum nikah, kata dia. Kata siapa? Jamaah. Terus bagaimana? Nah, nih ada tetangga orang punya saudara 2. Engkau mau nikah apa tidak sama dia? Coba cek dulu perempuannya. Balik lagi ini orang yang nawar. Bagaimana perempuannya? Kakaknya. Dia katakan, saya bicara dulu adiknya saja. Bagaimana adiknya? Adiknya putih, tinggi, panjang rambutnya, cantik sekali. Ya Allah. Kakaknya bagaimana? Kakaknya kurang cantik, pendek, hitam, kata dia. Tapi bagus akhlaknya. Bagus apa? Akhlak. Kira-kira saya tawarkan kepada bapak-bapak, pilih kakak atau pilih adik? Hah? Pilih apa? Kakak apa adik? Saya mau tanya Pak Haji pilih kakak apa adik? Saya mau dengar. Kakaknya. Kata Pak Haji bilang, Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Masrun, Masya Allah. Beliau tuan guru kita di sini. Iya, Pak Tuan Guru Masrun bilang pilih kakak. Tapi saya ragu. Karena kenapa? Secara normal saya pun akan pilih adik. Betul apa tidak ini?
Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya pilih kakaknya aja deh. Nikah sama kakaknya selama 20 tahun, meninggal duluan. Biasanya istri yang lebih soleha dari suaminya, biasanya istri yang nunggu suaminya di pintu sorga lebih duluan meninggal ketimbang suaminya. Jelas apa tidak ini? Biasanya dia duluan meninggal. Cuma jangan bilang sama istrinya, "Hei istriku, mau nggak jadi soleha?" Mau. Saya doakan supaya cepat. Tadi saya dengar kata Habib bilang ini, kalau istri duluan dia lebih soleha, berarti bukan. Begitu dia meninggal, istri Imam Ahmad bin Hambal nangis. Imam Ahmad bin Hambal begitu nangis, keluar air mata, dibisikin sama jamaah. Begitu ramai orang sholatin dia. Karena kenapa? Istri Imam Ahmad bin Hambal, orang paling alim satu dunia setelah Imam Syafi'i, imam mazhab, dibisikin sama jamaah. "Hei Imam Ahmad, kenapa nangis? Jangan kau nangis, banyak janda nunggu engkau di belakang," kata dia. Kata Imam Ahmad mengusap air matanya lalu ngambil takziah. Apa katanya Imam Ahmad bin Hambal? "Demi Allah, saya menangisi istri saya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Demi Allah," kata Imam Ahmad bin Hambal, "saya menangisi bukan gara-gara banyak janda yang menunggu saya, pura-pura menangis, bukan." Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? "Saya saksikan bahwa istri saya selama 20 tahun saya menikah dengan dia tidak pernah cemberut sama saya. Selama 20 tahun saya nikah dengan dia tidak pernah mengangkat suara di depan saya. Selama 20 tahun saya menikah sama saya, dia tidak pernah meminta sesuatu sama saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, sebelum saya meminta sesuatu dia sudah hadirkan sesuatu tersebut. Dia selalu memberikan saya yang saya senang. Sesungguhnya saya ridho sama dia dunia akhirat. Sesungguhnya hadis Rasul, barang siapa seorang suami berdiri di depan kubur seorang istri, lalu dia mengatakan saya ridho sama istri saya, wajabat lahal jannah, wajib istrinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Ya Allah. Tuh. Kalau suami punya istri solehah itu berat dia ditinggalkan, nangis. Ridho. Tapi kalau suaminya bilang, "Hore," kata dia, alhamdulillah, meninggal dia jadinya. Lagi nambah. Oh, ini ciri-ciri istri yang kurang bagus ini berarti. Makanya ibu-ibu, nanti pulang-pulang apa? Cuci kaki suami. Para suami nanti bawakan apa? Bunga buat istri. Adik-adik yang belum nikah, cuci kaki siapa? Ibu kita. Jelas apa tidak? Adil apa enggak nih? Adil? Buat bapak-bapak disuruh apa tadi? Bawa apa? Bawa bunga. Ibu-ibu disuruh apa tadi? Cuci kaki suami dengan syarat jangan pas pulang dari sawah kotor suami kakinya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud mengatakan apa? Rasul pernah mengatakan ciri-ciri wanita soleha itu bagaimana? Rasul mengatakan ketika dia suaminya buat salah, suaminya yang salah, dia yang minta maaf. Coba. Itu yang buat saya kaget dalam hadis itu. Ciri-ciri wanita soleha, suami yang salah, dia minta maaf. Dia ucapkan apa? Tengah malam dia pegang tangan suaminya. Ingat, yang dipegang tangan, jangan yang lain. Dia bilang, "Suamiku, saya nggak bisa tidur sebelum engkau ridhoi. Ingat tangan, jangan lain." Insyaallah besok kita sambung lagi. Suatu saat kita akan berjumpa. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Karena saya ada kajian di kampung Parampuan. Sekarang Parampuan namanya? Iya, ada kajian khusus ibu-ibu. Sekarang kajian saya pengajian kitab Taqriratus Sadidah khusus bab shalah, tentang bab salat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dan tuan guru kita semoga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis ta'lim Ibadur Rahmani semakin berkembang dimanapun dia berada, semakin ramai, semakin manapun tempatnya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang ikut majelis ta'lim Ibadur Rahman dibersihkan hati
hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga mereka. Dan semoga orang yang keluar ngaji di tempat pengajian Ibadur Rahman ini semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga kita dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau ijazahkan satu solawat. Biasanya saya kalau ngajar di tempat pertama kali saya ijazahkan nih solawat. Ini solawat dari Imam Sya'rani. Barang siapa yang baca nih solawat, mimpi jumpa ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dihafalkan, nanti dilihat di YouTube. Ada YouTube-nya nih. Apa nama YouTube-nya? Lombok Dakwah. Nah, dilihat juga Lombok Dakwah TV. Like, subscribe, share. Nah, kenapa perlu ini? Kenapa harus ada ini? Karena ini direkam sampai kiamat masih kelihatan. Orangnya udah nggak ada, dilihat. Oh, ini nenek saya ikut ya kajian ibadah. Ada dia. Ini perlu ini. Yang seperti nanti ada kamera ngeliatin. Ada kelihatan saya ini. Jelas. Walaupun orangnya udah nggak ada, ini jadi saksi besok di akhirat nanti. Ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada grup WhatsApp? Nggak ada. Nggak ada grup WhatsApp Ibadur Rahman. Ada. Instagramnya ada. Tolong dibuatkan Instagram Majelis Ta'lim Ibadur Rahman. Dibuatkan YouTube-nya juga. Supaya ada kamera nanti. Nanti di-share majelis Ta'lim. Karena sekarang harus pakai seperti ini. Tanpa seperti ini tidak sampai nanti dari Saudi bisa ngelihat. Masya Allah. Dari Malaysia, ya Allah, istri saya ngaji dia. Ngaji dia. Tambah lancar kiriman. Dia pakai ngaji. Bukan dia pakai kemana. Jelas. Tahu-tahu pulang-pulang dia udah nikah. Allah. Sama siapa dia nikah? Sama tuan gurunya lagi. Bukan tuan guru ini, bukan. Saking sering ngaji, Allah suka saya sama tuan guru itu. Coba dia lamar saya nih. Pas ditanya udah punya suami? Belum. Saya ditanya sama saya punya murid. Ada di Lombok Tengah, saya gak usah sebut. Udah dilarikan. Tiba-tiba dia udah punya suami. Udah punya apa? Suami. Cuma yang kasihan suaminya ini tidak pernah menemukan istrinya, tidak pernah cari istrinya, tidak memberikan nafkah, digantung selama 20 tahun. Dia gak mau ceraikan, gak mau ketemu. Udah besar, dia pingin kawin ini yang perempuan. Dibiarkan terlantar sama anak. Jelas. Ini diajukan ke hakim, namanya fasakh nih, nikah seperti nanti diajukan nanti ke urusan agamanya seperti ini. Tapi semoga suami kita menjadi suami yang soleh dan istri yang soleh, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa bunyi solawatnya? Dibaca satu kali sebelum tidur. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Udah hafal apa belum? Saya kira langsung hafal di sini. Saya baca Bapak Ibu ulangin ya. Ini dicatat, di-share. Nanti ditulisin sama jamaah, ditulis, dibagikan fotokopiannya. Apa kata Imam Sya'rani? Barang siapa yang baca ini satu kali sebelum tidur, mimpi ketemu Rasul. Kalau tidak, begitu sakratul maut, dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, ruhnya tersebut. Kalau tidak, di Siratul Mustaqim dia akan berjumpa, dijemput sama Rasul. Kalau tidak, yang keempat paling utama, dia akan minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Ini penting nih solawat, bukan dari saya, tapi dari Imam Sya'rani. Apa bunyi solawatnya? Saya baca, Bapak Ibu ulangin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Panjang apa pendek? Pendek. Saya ulangin sekali lagi baru saya ijazahkan. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazahnya tersebut. Mudah-mudahan kajian kita atau pengajian kita pada sore hari ini bermanfaat,
tambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi pesan saya, bawa bunga, cuci kaki suami, cuci kaki ibunda kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Bagi yang belum salat asar dipersilakan salat asar, karena kami langsung mungkin ntar salat asar di jalan nanti karena sekalian pengajian. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.